mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara saya, ditanya aja dulu. Yang jelas beliaunya tukang boleng kita ya. Gampangin akan kemawon. Nanti bisa ditanyakan yang lain-lain, monggo mumpung ada yang lebih mengerti tentang itu. Kalau tanya Pak Wari wah itu juga disiapkan sama Mas Rosi. Bukan Pak Penny ya? Ada Pak Penny ya? Pak Penny wali kota? Iya. Semoga bisa sambung. Kalau pone Pak. Habibina wa syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, siang hari ini kajian keilmuannya kita padukan supaya nanti tambah sempurna. Saya Fahru Rozi, penyuluh agama Islam di Kecamatan. Alhamdulillah, masya Allah, apa? Mantap, insya Allah ya, alhamdulillah. Jadi wudhu itu sebelum mandi ya, wudhu itu sebelum mandi. Wudhu kan niat insun wudhu untuk si mayit. Nawaitir nanti pakai sabun tadi itu, sabun ini pakai sampo. Kalau ada rambut, proses tadi menggunakan sabun selesai, ini pembilasan ya, dibilas. Sunahnya dengan sunahnya dari arah 3 kali. Yang terakhir nanti pakai apa? Air yang dicampuri kapur barus gitu. Selesai. Nah ini tetap harus tertutup nih, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang jelang sore hari ini kita dipertemukan guna untuk menjalin tali silaturahim di halaman atau taman Kelurahan Rorodowo. Terima kasih Pak Lurah telah memfasilitasi kami untuk memberikan edukasi, meskipun dalam satu waktu 2 materi yang diberikan agak sedikit gopoh tentunya, karena biasanya saya kalau keluar kota memberikan materi itu sehari. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukhtar, alamat saya di Jalan Barengkulon, Gang 6, nomor 892A. Di Google jangan ketik Golok Sembelih Nusantara. Jadi GSN itu Golok Sembelih Nusantara. Di Google ada, di YouTube juga ada. Untuk edukasinya di YouTube itu saya ketika mereview pisau dan golok, saya berikan edukasi-edukasi walaupun berupa hanya materi. Materi ini kan semuanya kan teori, tadi itu yang diberikan juga materi. Tapi alhamdulillahnya setelah Idul Adha banyak sekali yang berterima kasih, ternyata manfaat ilmunya. Jadi semakin bersemangat kami memberikan edukasi. Dan alhamdulillahnya juga sering setiap tahun itu jelang Idul Adha utamanya kami diundang-undang ke beberapa masjid. Nah, kalau biasa istri saya itu nggak tatak melihat sembelihan. Termasuk juga ketika melihat orang merawat jenazah itu, memandikan itu, baru melihat, belum ikut ngerumat. Istri saya 3 hari sudah enggak iling-ilingin mawon gitu, tom-tom. Setik seperti ini ada setik namanya honing dan sharpening. Kalau dia itu halus itu honing. Kalau ada grit-gritnya, dilihat kasat mata ada teksturnya, berarti sharpening. Seperti ini sharpening. Dengan yang honing benar-benar halus. Nah, cara mengasahnya ketika nanti terjadi chipping atau rolling, biasanya bapak-bapak kalau menyembelih yang hanya tahunan itu biasanya terlalu ngoy atau tulang itu pasti rolling atau chipping. Kalau ini sepuhannya bagus, dia pasti chipping, rompal. Chipping itu rompal, kecil-kecil. Kalau rolling itu melewat, biasanya sepuhannya muda. Nah itu bisa
kita perbaiki di tempat dengan cara di sharpening atau di 10 hingga 15 derajat. Lalu sisi baliknya seperti itu. Karena apa? Kalau ini tidak kita ajarkan, repotnya ketika jenengan cuma punya satu golok, tempelkan begini, madep, mungkin dikasih handuk atau keset, itu enaknya begini. Ini sama juga saat kalau tadi menghoning itu dari pangkal ke ujung, kalau stropping itu dari ujung ke pangkal. Mata bilah menghadap ke atas, gini. Untuk para suku, para tukang beleh tahunan, aku puluhan tahun beleh, tapi mek tiap tahun dan potongnya mek satu sapi. Saya di RPH semalam itu ya 10-15 sapi tiap malam, nggak pamer. Cuman begini supaya kita tidak ada sombong gitu. Dan mampu slice itu ternyata setelah kena cap tomat dia nggak mempan, itu kan malah keman menjadi tumpul. Jadi intinya kalau kresek dan plastik itu malah membuat tumpul gitu aja. Ini aja nggak apa-apa jadi korban. Ini tadi kan sudah slash tisu ya, diketat halus. Terus saya hancurkan dengan cara begini. Cuma gini aja, 2 kali aja, 2 kali gesekan tanpa tekanan, hanya digesekkan gini toh. Sudah nggak mempan Pak, loh. Di pangkal nggak mempan, nyedak gitu. Nah ini kalau begini, dia masih mempan, loh, masih berhenti. Nah, ini berhenti, menandakan tajam gitu kan. Pendapat orang jadul, tapi ternyata di kertas nggak mempan. Kembali kertas masih unggul kan. Terus selanjutnya pakai kuku. Kalau di kuku itu licin berarti kurang tajam. Kalau di kuku itu berhenti sudah tajam. Kembali ketika ada microchipping dia nggak akan terdeteksi. Microchipping tadi apa? Rompal tipis. Dengan kami tentang sembelihan. Oke. Lanjut. Selanjutnya tentang yang terpenting ini, mengikat dan merobohkan sapi. Mengikat dan merobohkan sapi. Yang dibutuhkan itu talinya 3. Bentuk talinya sama. Ada bundel, ada lurus. Bundelnya seperti ini. Pokoknya ada lubangnya. Ini terlalu kecil ini lubang. Ini. Ukuran 5 meter minimal. Kalau 5 meter atau segini, ini 5 meter ini. Kalau segini ini 5 meter, cukup ini. Tapi kalau sapi di atas 500 kilo, sendirian nariknya kewalahan. Jadi kalau misalkan 7 meter, itu bisa dibantu 2 orang narik sapi. Mulai pembukaan seremonial dan sampai selesai, malam materi pembekalan, terus malam minggunya, malam ahadnya kita bawa ke RPH sekitar 25-30 orang, motong satu-satu. Tahun kemarin karena sapi yang dipotong itu jumlahnya sedikit sehingga kita 2. Kalau misalkan nggak ada tanduknya bagaimana? Itu di bawah telinga begini. Sama. Bawah telinga seret. Terus ini diputar, dikunci. Ini ngunci. Kalau ini sudah kuat sekali. Pelan lagi. Posisinya sudah seperti ini, dimasukkan ke 2 tanduknya. Set. Ini sapi nih, set. Terus ini kan tadi ya. Setelah didekatkan di atas, jadi pas tengah-tengah diubur-ubur di atas mata, terus ini diambil diputar gini. Ini di bawah moncong. Karena ini kecil jadi segini. Set. Kalau sapinya besar ya lebih gede lagi. Lalu ini yang paling utama, terpenting ini, jangan saat jalan dijerat atau dilempeng, jangan. Merobohkan, mengikat dan merobohkan sapi itu ada banyak metode. Yang pertama rope squeeze, terus barley, ada metode RPH Malang, ada metode 1 menit roboh. Kita butuh beberapa menit, kurang dari 10 menit untuk merobohkan dan mengikat sampai mengeksekusi. Jadi posisi sapi berdiri tadi